Selamat datang di 46 Movies. Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Mill yang rilis tahun 2023. Di awal, kita diperlihatkan sebuah logo perusahaan Mallard bergambar bebek yang sedang memberikan instruksi lewat suara. Mallard meminta untuk tenang, rileks, dan persiapkan pikiran untuk pengalaman transformatif yang dipersembahkan oleh perusahaan. Mallard, your company for life. Tak beberapa lama, seorang pria bernama Joe bangun dalam keadaan pusing dan mual tanpa mengetahui lokasinya sekarang. Ponselnya menghilang, sehingga ia mencoba meminta bantuan melalui pintu besi layaknya penjara, namun tak ada jawaban apapun dan hanya terdengar suara batu menggelinding. What the fuck? Ia kemudian berteriak untuk meminta penjelasan mengenai tempat yang dikelilingi tembok tinggi tersebut, akan tetapi ia segera dimarahi oleh pria misterius yang berada di ruangan sebelah agar jangan berisik. Hello? You can hear me? Joe segera meminta penjelasan dari tetangganya itu, dan pria itu hanya memberitahu kalau besok akan menjadi hari yang berat bagi Joe. Walau Joe meminta dijelaskan maksudnya, namun tetangganya mengabaikan dengan alasan harus kembali bekerja. Merasa dipermainkan, Joe berusaha memanjat tembok tersebut, tetapi usahanya tak membuahkan hasil. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara siulan dan menyadari kalau penjaga tempat itu memberikannya sepotong roti serta satu botol air melalui lubang pintu. Sambil mengeluarkan tangannya, Joe mengaku kalau ia adalah manajer di perusahaan Mallard dan memberitahu kalau istrinya sedang hamil sehingga ia meminta dikeluarkan. Namun, penjaga itu tak menghiraukan sambil memukul tangannya dengan benda keras yang membuatnya sangat kesakitan. Di saat hari mulai gelap, ia mengambil makanan dan minuman tadi serta duduk di tengah lingkaran aneh yang dilengkapi alat penggiling dari batu. Saat melihat keripik buatan Mallard, ia dikagetkan dengan bunyi seperti klakson kapal, dan kemudian muncul proyeksi Mallard yang disertai suara. Proyeksi itu menyambut kedatangan Joe di pelatihan karir tingkat lanjut perusahaan, dan meyakini kalau program ini akan merubah Joe menjadi lebih baik. Mendengar keanehan itu, Joe bertanya lokasinya berada, namun proyeksi itu menghilang tanpa memberikan informasi lainnya. Tetangganya kemudian memberitahunya kalau tempat ini merupakan pabrik Mallard. Joe diminta untuk segera beristirahat karena besok bisa jadi merupakan hari terpanjang dalam hidupnya. Saat Joe menanyakan nama tetangganya tersebut, pria misterius itu berteriak menanyakan hal yang sama ke yang lainnya yang membuat suara caci maki saling bersautan. Hal itu membuat Joe menyadari kalau yang terjebak di sini cukup banyak. Hey, everybody, do we do names around here? Sebelum tidur, Joe diberitahu tetangganya kalau disinilah mereka menghukum orang-orang yang dibenci oleh Mallard. Di jam 12 malam, Joe terbangun saat mendengar suara penjaga yang masuk ke ruangan lain. Ia kemudian mendengar suara jeritan meminta ampun, dan orang itu berjanji untuk melakukan yang lebih baik besok. Namun, penjaga tetap menyiksanya sampai tak bersuara sehingga membuat Joe sangat ketakutan. Keesokan harinya, sebelum jam 6 pagi, ia menanyakan kejadian semalam pada tetangganya. Akan tetapi, tetangganya hanya memberitahu kalau Joe akan terbiasa mendengar jeritan tersebut. Trust me, you're gonna get used to it. Penjaga kemudian memberikan makanan dan minuman, serta memerintahkan Joe untuk membuang sampahnya di lubang toilet, karena bila ruangannya terlihat kotor melalui CCTV maka Joe akan dihukum berat. Saat ia terpaksa melaksanakan perintah tersebut, Joe tampak jijik dengan baunya. Tak beberapa lama, perhatiannya tertuju pada rambut yang tergeletak di atas tanah. Namun saat Joe menggalinya, ia dikejutkan dengan tengkorak yang sudah terkubur. Saat Joe mengadukan temuannya ke tetangganya, pria itu menjawab dengan santai bahwa banyak orang yang melakukan hal itu. Kejadian tersebut membuat Joe semakin tak percaya kalau Mallard, yang merupakan perusahaan bernilai triliunan dolar dan produknya sudah tersebar ke seluruh dunia, berbuat seperti ini. Namun tetangganya itu balik bertanya apakah Joe membaca semua perjanjian kerja yang sangat tebal sebelum ditandatangani. Sambil mencerna perkataan itu, Joe mulai menerima keadaan, karena mungkin saja dalam klausul kerjanya, Mallard diizinkan melakukan semua ini. Di saat itu, Mallard kembali muncul dan menyampaikan bahwa ia ingin mengembalikan produktivitas Joe seperti sedia kala agar kinerja perusahaan lebih baik. Tanpa memperinci maksudnya, Mallard memberikan pekerjaan yang akan Joe lakukan di ruangan ini, yaitu dengan mendorong penggilingan dari jam 6 pagi sampai 10 malam.
Jumlah putaran minimal yang Joe harus lakukan adalah 50 tiap harinya, karena bila kurang dari kuota minimal, maka Joe akan dieliminasi. Employees earn a single point for each full revolution. Namun tak sampai di situ, Mallard memberitahu kalau di antara semua pekerja yang mendapat putaran paling sedikit akan tetap dieliminasi walau pekerja tersebut sudah mencapai kuotanya. Mendengar hal itu, Joe mencoba memaki siapapun yang menjalankan program biadab ini untuk meminta dikeluarkan sekarang. Ia menuturkan kalau dirinya sudah bekerja di Mallard selama 10 tahun dan pernah terpilih menjadi karyawan teladan. Namun sayangnya, tak ada tanggapan apapun dari Mallard. Saat tetangganya mengatakan bahwa jalan keluar satu-satunya adalah bekerja sesuai instruksi Mallard, Joe akhirnya memutuskan untuk mendorong penggilingan tersebut walau tak tahu kapan dibebaskan. Ia mengalami kesulitan saat putaran pertama karena permukaan penggiling yang tidak mulus. Setelah beberapa jam bekerja, Joe memutuskan istirahat di siang hari dengan menyantap makanan dan minumannya sambil ditemani suara iklan dari berbagai produk buatan Mallard, mulai dari minuman beralkohol, kosmetik, perumahan, dan lain sebagainya. Saat jam kerja selesai, Joe berhasil mengumpulkan poin sebanyak 100 putaran. Di jam 12 malam, Joe kembali mendengar jeritan salah satu pekerja yang dieliminasi karena mendapat putaran paling sedikit di hari itu. Keesokan harinya sebelum jam 6, tetangganya menanyakan jumlah putaran yang didapat. Namun setelah memberitahu, Joe diminta untuk tak menyebutkan angka tersebut keras-keras, karena bila banyak yang tahu, maka pekerja lain tinggal melebihkan beberapa agar hidupnya aman. Whoa, stop, no. God, we're competition. Because as long as I do more than you, my ass is safe. Pada hari kedua, Joe mengingat kenangannya dengan sang istri yang bernama Kate. Di dalam rumah dinas yang disediakan oleh Mallard, keduanya tampak bangga dengan pencapaian keluarga kecil mereka. Namun di saat itu, istrinya merasakan sakit di perut, yang menunjukkan kalau anak mereka akan segera lahir. Tanpa diduga karena kenangan tadi, Joe berhasil termotivasi untuk segera bebas dengan mengumpulkan 150 putaran. Namun tak beberapa lama, penjaga menggedor pintunya dan memerintahkan Joe untuk mendekati pintu serta melepas semua pakaiannya. Menyadari kalau putarannya sudah sangat banyak, Joe bingung mengapa dirinya yang dipanggil. I made 150 today. I tripled my quota. Go ahead and approach the door. Approach the fucking door! Okay. Untungnya, Mallard hanya memandikan dan kemudian mengembalikannya ke dalam. Di siang harinya saat beristirahat di hari ketiga bekerja, Joe bertanya pada tetangganya apa tujuan dari memutar penggilingan ini, apakah untuk menghasilkan listrik atau yang lainnya. Namun, tetangganya hanya menjawab kalau penggilingan tersebut tak ada fungsi apapun yang membuat Joe tambah bingung. Beberapa jam kemudian, Joe kehabisan minum karena cuacanya lebih panas dari hari kemarin. Saat ia meminta tambahan air, tetangganya menertawakan Joe sambil berkata kalau pekerja hanya diberikan 1 botol saja per harinya. Joe pun diberi solusi untuk mengisi botol kosong dengan pipisnya dan menyembunyikan di pilar pojok yang tak terlihat CCTV saat meminumnya. Namun Joe dengan tegas menolak saran tersebut. Setelah lanjut bekerja tanpa tambahan minum, Joe kembali termotivasi dengan mengingat istrinya sehingga membuatnya bertekad bebas secepatnya dengan mendorong sebanyak 370 putaran. Hal itu membuatnya sangat kelelahan dan kemudian berbaring di bawah gagang penggiling. Di saat itu, ia melihat nama Alex yang terukir di bawah gagang dan langsung menanyakan sosok Alex pada tetangganya. Ia pun mengetahui kalau Alex adalah pekerja yang menempati ruangan ini sebelum dirinya dan berhasil kabur. Namun, Joe bertanya-tanya mengapa Alex tak melaporkan kegiatan aneh ini ke pihak berwajib. Joe kemudian berjanji, jika bebas nanti, dirinya akan memberitahu semua orang tentang penyiksaan ini. Keesokan paginya sebelum mulai, Mallard mengapresiasi kinerja Joe yang berhasil mencapai 370 putaran, dengan memberikannya sebuah pulpen berbahan metal yang terukir namanya. Namun, penghargaan yang tak berguna itu membuat Joe marah dan memaki Mallard. Oh, opinion. This is fucking stupid. Tanpa diduga, minimal kuota yang sebelumnya hanya 50 per hari kini naik menjadi 370 dan ditambah munculnya sebuah simbol X merah kecil di tengah. Walau Joe sudah protes, Mallard tak menggubrisnya sehingga ia terpaksa menerimanya. Namun saat putaran pertama, poin tidak bertambah dan kemudian tetangganya memberitahu kalau di papan skor ada simbol X 1 buah, berarti Joe sedang terkena penalti yang menyebabkan dirinya harus memutar 2 kali untuk mendapat 1 putaran. Man, what's the problem? Penalty?
What's that? It's not giving me my points. Means it takes 2 revolutions to score 1 point. Bingung bagaimana dirinya bisa mendapat penalti, Joe akhirnya memutuskan untuk tetap bekerja karena menyadari waktu terus berjalan. Untuk mendapatkan 370 poin, Joe tak beristirahat sampai jam kerja berakhir. Namun ternyata, ia hanya bisa mencapai 262 putaran sehingga Mallard mengancam akan membawa istrinya ke sini untuk membantu Joe mencapai kuotanya. Joe pun memohon agar Mallard tak melakukannya sambil berjanji akan melakukan semua perintahnya. Mendengar hal itu, Mallard mengiyakan dan memberi sebuah pemancar panas yang melayang di atas ruangan Joe sebagai sanksinya. Keesokan paginya, Joe bangun dalam keadaan kurang tidur, namun tak lagi memprotes keputusan Mallard. Sebelum mendorong, ia melapisi gagang penggiling dengan pakaiannya sambil ditemani pemancar panas yang masih ada di atasnya. Joe mengalami kelelahan yang sangat luar biasa, sehingga ia berhalusinasi dengan melihat dirinya yang lain dan mengetahui kalau semangatnya sedang diredupkan oleh halusinasinya. Namun, tekadnya untuk bertemu istri dan calon anaknya membuatnya tetap mendorong sehingga Joe bisa mencapai kuotanya yang ditambah penalti. Saat terbangun di pukul 2 malam, ia menyadari kalau pemancar panas dan simbol X di papan skor sudah menghilang. Mallard kemudian memberikannya penghargaan atas peningkatan yang luar biasa dengan menunjukkan kondisi istrinya yang sudah melahirkan. Hal itu membuatnya sedih bercampur bahagia, karena tak berada di samping istrinya saat anak pertamanya lahir. Keesokan paginya sebelum jam 6, Joe bertanya pada tetangganya bagaimana Alex bisa kabur. Tetangganya pun memutuskan memberi informasi kalau Alex keluar melalui tembok yang tak tersorot CCTV. Saat Joe memperhatikan sisi tersebut, ia menyadari kalau ada goresan berbentuk lingkaran sehingga ia mencoba mengikisnya sedikit demi sedikit menggunakan pulpen. Keesokan paginya, tembok tersebut mulai berlubang walau masih kecil, karena Joe hanya menggunakan sebagian waktu tidurnya untuk mengikisnya. Setelah selesai bekerja, Joe kembali mengikis tembok tersebut, hingga beberapa hari kemudian, ia berhasil membuat lubang yang seukuran tubuhnya. Saat memutuskan kabur di malam itu, Joe sampai di sebuah ruangan gelap dan tanpa diduga, tangannya menyentuh batu penggiling, yang berarti jalur yang dilewatinya hanyalah lubang ventilasi untuk ruangan di sebelahnya. Penjaga kemudian muncul untuk memukul kepalanya, dan ia terbangun di pagi hari di ruangannya dengan tembok yang sudah ditutup kembali. Karena ulahnya semalam, Mallard menghukum tetangganya karena telah menghasut pekerja lain untuk kabur, dengan mematahkan kakinya dan bahkan menaikkan kuota harian untuk semua pekerja menjadi 1.000. Hal itu membuat pekerja lainnya histeris, karena mustahil memenuhi kuota tersebut. Despite your behavior last night. I can't do a fucking 1,000, can't even do 1! Joe kemudian meminta maaf pada tetangganya, dan mengetahui kalau tetangganya adalah salah satu insinyur di Mallard yang bertugas membangun tempat ini. Tetangganya menjelaskan kalau tempat ini dibangun menggunakan algoritma kecerdasan buatan, sehingga tak ada campur tangan manusia dalam menjalankan peraturan. Mendengar hal itu, Joe memiliki ide agar semua pekerja tak mendorong penggiling sama sekali, karena nantinya tak ada yang memiliki poin paling sedikit sehingga kemungkinan tak ada yang dieliminasi. Tanpa diduga, semua pekerja menyetujui ajakan Joe yang masuk akal, dan semuanya pun menghabiskan hari dengan bersantai. The system, if we don't work, we won't die. We're not fucking working. 5 menit sebelum jam kerja berakhir, Mallard muncul untuk mengingatkan semuanya kalau setiap pekerja yang memiliki 0 putaran akan segera dieliminasi. Mendengar informasi tersebut, ada pekerja lainnya yang mulai mendorong penggiling karena takut ditipu oleh yang lainnya, sehingga membuat efek domino. Saat Joe meminta semuanya tetap bersatu, tetangganya memintanya untuk mendorong penggiling agar yang jadi korban hari ini adalah dirinya saja. Okay, Joe, man, it's alright. Sebelum tengah malam, Joe dikejutkan ketika mengetahui kalau pria misterius yang menjadi tetangganya adalah Alex. Alex menuturkan kalau ia sengaja mengarahkan Joe kabur melalui lubang tembok untuk mengetes apakah Joe berhasil keluar tanpa ketahuan seperti dirinya. I thought maybe with you that I'm different. Joe pun mengucapkan salam perpisahan pada Alex, yang kemudian tetangganya dieliminasi pada malam itu. Keesokan paginya, Mallard muncul sambil menunjukkan kondisi anaknya yang sudah bisa berjalan dengan alasan untuk memotivasinya. Namun, hal itu membuat kesabaran Joe habis dan kemudian mulai mencaci maki Mallard sambil menendang alat penggiling. Walau Mallard memperingatinya untuk tetap patuh, Joe tak mempedulikannya sehingga Mallard memutuskan untuk mengeliminasinya sekarang. 12 orang berpakaian putih sambil membawa tablet kemudian masuk mengelilingi ruangan tersebut, sehingga Joe bertanya mengenai tempat ini. Namun,
Semuanya tak menanggapi sambil melihat dengan tatapan kosong. Tak beberapa lama, penjaga masuk dan mulai menyiapkan suntikan setelah memberitahu kalau 12 orang yang mengelilinginya merupakan saksi untuk pekerja yang dieliminasi. Saat si penjaga menakutinya dengan berjanji akan membawa istri Joe ke sini, Joe naik pitam sehingga ia langsung menghajar si penjaga sampai wajahnya tak berbentuk. Tanpa diduga saat Joe memaki semuanya dan menyatakan kalau ia keluar dari perusahaan Mallard, ia terbangun di ruangan lain dengan 3 lampu yang menempel di kepalanya. HRD perusahaan Mallard yang tak lain adalah si penjaga bernama Johnny, kemudian menghampirinya untuk menjelaskan semuanya selagi Joe masih kebingungan. Setelah mengetahui kalau anaknya belum lahir dan hanya menghabiskan 1 jam di ruangan penggiling, Joe tampak lega karena ia merasa sudah berbulan-bulan meninggalkan istrinya. Johnny mengapresiasi tindakan Joe selama di dalam program, khususnya saat kudeta yang ia gaungkan ke pekerja lain yang menunjukkan sebuah nilai kepemimpinan sejati. Karena pencapaian tersebut, Joe dinaikkan jabatannya dan ruang kerjanya dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Di saat itu, ia disambut oleh kecerdasan buatan Mallard yang sama persis suaranya saat Joe berada di ruang penggiling, sehingga hal itu membuatnya trauma. Sebelum Johnny meninggalkannya di ruang kerja baru, Joe diminta menandatangani perjanjian yang berisi bahwa Joe wajib merahasiakan program pelatihan Mallard ke karyawan lainnya, termasuk keluarganya sendiri, untuk menjaga efektivitas pelatihan. Namun, Joe tampak tertekan dengan tingkah laku Johnny yang masih membawakan karakter si penjaga. Setelah sendirian, Joe menelpon istrinya menggunakan ponsel canggihnya, akan tetapi istrinya merasa aneh karena tak biasanya sang suami menghubunginya di siang hari. Joe? Midday call. Who died? Saat mengetahui kalau istri dan bayi yang masih ada di dalam kandungan baik-baik saja, Joe mengingat kenangan pahitnya di ruang penggiling sehingga ia memutuskan tak ingin lagi bekerja di Mallard dan berniat menghancurkan perusahaan ini. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe jika suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.